Yang paling parah tuh yang padat karya. Maksudnya padat karya tuh yang di satu pabrik banyak banget orangnya. Misalnya? Tekstil, garmen, Garmen. sepatu, alas kaki, furnitur. Orangnya mau banyak, tapi nggak bisa dipenuhin. Bahan bakunya kan berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kan konten malam hari ini. Malam hari ini aku bersama Andi Arif ya, Andi M Arif. Kalau Andi Arif itu politisi. Iya. Kalau Jangan, Andi jangan. M Arif ini jurnalis. Sebelumnya Andi ini di bisnis Indonesia, dia jurnalis di bisnis Indonesia. Desnya di des industri. Jadi sedikit banyak Andi itu udah paham lah gimana dampak industri, Nih, termasuk sedikit. banyak. Ada dua nih kan. Ada sedikitnya, ada banyaknya. Ya, industri termasuk industri manufaktur kan Iya. dan rupanya beberapa industri itu kayaknya hampir semua industri itu berdampak sangat curam gara-gara corona ini gitu kan ya. Iya, betul. Sebenarnya gimana sih Di? Penurunannya itu gimana sih? Kondisi sekarang gimana sih industri-industri itu Di? Kalau kondisi sekarang tuh dari laporan-laporan pabrikan, kemampuan pabrik untuk memproduksi barang itu tinggal beberapa tuh 30 sampai 20%. Sekarang tuh cuma bisa produksi segitu. Hanya bisa produksi 20 sampai 30%. Iya, tapi kalau semuanya itu turun 20 sampai 35%. Jadi kalau dianalogikan, misalnya toko kue bisa produksi 100 kue per hari. Sekarang tuh cuma bisa 20 sampai 30 kue. Tajam banget ya? Parah, Pak. Parah ya? Iya. Itu sektor mana aja Kan manufaktur ada banyak kan dia. Yoi. Sesuai briefing. Sesuai briefing. Yang paling parah tuh yang padat karya. Maksudnya padat karya tuh yang di satu pabrik banyak banget orangnya. Oh. Kayak Tekstil misalnya. tekstil, garmen, Garmen. Oh. sepatu, alas kaki, furnitur, mainan tuh parah banget. Oh. Terus ya itu sih 5. Pokoknya sektor-sektor padat karya tuh udah rontok lah pokoknya. Yang paling parah berarti padat karya. Padat karya yang orangnya banyak banget, yang serap tenaga kerjanya tuh banyak. Itu penurunannya apakah gara-gara pandemi mereka nggak bisa kerja atau karena demand-nya turun, misalnya permintaannya turun? Itu gara-gara apa? Kalau dibandingin sama krisis sebelumnya, ini sekarang tuh harus diakuin lagi krisis nih. Iya ya, lagi krisis. Krisis sebelumnya kayak di 2008 atau di 98 itu kan kalau di 98 kan emang karena sistem perbankan. Itu moneter ya. Itu moneter. Itu kan dampaknya jadi ke ke produksinya. Oke. Jadi aliran bahan baku ke pabrik itu terganggu. Ya, distribusinya gitu ya. Iya, di 2008 juga sama. Iya. Nah, kalau di sekarang ini 2020 udah lain mah lagi. produksinya, udah mah bahan bakunya kena, Susah. permintaannya susah, terus mobilitas orang susah. Sebabnya itu bertubi itu lebih banyak Iya, ya banyak. alasannya kenapa Alasannya turun banyak, gitu ya. iya. Dia. Nih, bahan baku kan kebanyakan dari industri di Indonesia tuh masih bergantung sama impor, emang karena nggak bisa diproduksi di sini aja. Barang modal lah istilahnya Barang ya. modal. Nah, terus itu nggak bisa diproduksinya karena yang pakai kurang banyak. Jadi kalaupun ada nggak untung tuh produksinya. Mana ada pebisnis yang mau untung kan? Ya, mau rugi. Yang mau rugi ya, sorry. Terus yang kedua itu dari sisi permintaannya, karena orang-orang nggak banyak jalan, jadinya nggak banyak beli dong. Jadi permintaannya turun. Terus karena orang-orang nggak bisa banyak jalan, ke kantor susah dong. Iya. Jadi mesin di pabrik nggak ada yang ngurusin dong. Jadi turun juga di masing-masing sektor sih banyak. Ada yang tiga-tiganya kena, ada yang cuma produksi sama permintaan, ada yang permintaannya aja, ada yang karena nggak bisa jalan aja. Tapi intinya tiga-tiga ini kena semua. Kan orang nggak kerja, Ya. orang nggak kerja nggak ada barang dong. Betul. Karena orang nggak kerja juga barangnya nggak kejual dong. Betul. Karena nggak kejual duitnya nggak muter dong, nggak muter ke pabrik lagi. Akhirnya karena duitnya nggak muter, nggak digaji sama nggak ada THR. Manufaktur itu juga serapan tenaga kerjanya tuh sampai 65% dari total tenaga kerja di Indonesia. 65%, gila ya. Jadi Banyak kalau banget. itu buy, ini kan turunnya tuh drastis ya. Apalagi yang di padat karya.
harus diingat kan tadi padat karya yang banyak orangnya, yang paling terdampak yang banyak orangnya. Sementara manufaktur kontribusinya 65%. Pengaruh terhadap PHK itu sampai ke menyentuh 2 juta lebih. Iya, Iya bener ya, nyampe. 2 juta lebih orang yang terdampak pekerjaannya itu gara-gara corona ini aja. Itu kan yang rugi ya. Apa? Pasti tetap ada kan industri yang masih untung bertahan. masih. Industri apa nih? Ada Kalau untungnya ada rugi. kan pandemi nih, Eh, pandemi pasti banyak orang yang sakit. Oke. Kalau orang sakit butuh apa? Obat. Butuh obat. Oh. Farmasi naik, masker naik, karena orang maunya tetap mau makan daging tapi nggak boleh makan di luar. Oke. Berarti yang naik kornet sama sarden. Kornet sama sarden naik. Terus kan semua itu butuh kemasan. Ya. Berarti yang naik industri Industri kemasan kemasan. sama industri plastik. Oh iya ya, berarti tetap ada ya Tetap industri-industri ada. kayak itu. Umumnya berarti Mamin ya. Farmasi, Mamin, Mamin itu makanan minuman. makanan minuman, alat kesehatan sama plastik. Plastik tetap tinggi ya, Plastik tetap tinggi. Soalnya kan semua makanan minuman, semua obat-obatan sama semua alat kesehatan butuh kemasannya. Kemasannya dari plastik. Tadi produk-produk yang gue sebutin itu semua permintaannya meningkat, Oh meningkat ya. tapi nggak bisa diikutin sama produksinya. Orang yang mau banyak, tapi nggak bisa dipenuhin Oh. karena tadi bahan bakunya kan berpengaruh. Berpengaruh. Jadi nggak bisa nurutin. Iya ya. Jadi berkaitan. Nih misalnya contoh ya. Benar-benar deh. Contoh untuk farmasi. Jadi kan COVID ini belum ada obatnya ya. Obat primer yang belum ada tuh obat primer. Oke. Tapi obat sekunder sama tersier tuh ada. Kementerian Kesehatan itu nyatat ada 13 jenis obat terapi garis kedua sama garis ketiga yang bisa digunakan. Tapi karena 90% bahan baku obat di Indonesia tuh masih impor. Ya jadi nggak bisa penuhin. Permintaannya meningkat memang. Permintaannya meningkat, Tapi supply barangnya itu yang jadi produksinya nggak meningkat. oh gitu. Artinya mereka terdampak juga dong. Iya, gitu. Berarti ada yang memang benar-benar rugi, ada yang ya jalan permintaan tinggi cuman produksinya rendah. Nanti kalau proyeksi itu istilahnya gambaran ya. Industri itu kalau dianalogikan tuh kayak kalau ban kempes tuh ke pinggir jalan kan suka isi angin tuh ya. Oke. Nah itu kan ada yang ditarik-tarik tuh. Nah kalau mati kan susah tuh, ditariknya lama. Industri sama kayak gitu. Kalau mesinnya berhenti sesaat aja, untuk nyalainnya tuh butuh tenaga, butuh waktu lagi. Jadi industri-industri yang sekarang ada di 30%, di kayak 15%. Apanya nih? 30-15% apanya nih? Kemampuan dia produksinya. Oke. Untuk misalnya industri mainan. Industri mainan saat ini tuh kemampuan produksinya cuman 35%. Dari normalnya gitu ya. Ya normalnya tuh di 70%. Dia butuh waktu sampai akhir September buat naik ke 50%. Gara-gara berhenti tadi. Gara-gara berhenti itu doang. Iya, makanya kan nariknya tuh harus lama. Oh, butuh waktunya panjang banget kan dia. Sampai 3 bulan. Itu cepet, Pak. Itu termasuk cepet ya? Termasuk cepet. Nah, garment, pakaian jadi, jaket, kaos, kancut, BH segala macam tuh. Gak bisa disensor ya? Itu kan sekarang utilitasnya di bawah 20%. Lebih pelan lagi kipasnya daripada mainan tadi itu, hampir mati sekarang kan. Nah, dia di September itu nggak nyampe 50% Pak naiknya, tapi naik. Jadi butuh waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Si industri itu sebenarnya masih bisa hidup masih di. Oh masih. Dan harus ada. Masalahnya kalau nggak ada, bayangin aja nih ya, kalau misal ke Shopee beli baju kan sekarang kita beli baju koko harganya tuh kayak 40.000, 50.000 Iya. ya kan bener kan? Bener. Kalau beli di Tanah Abang tuh harganya 80.000, 90.000 bener kan? Bener. Nah itu taktik Pak, Taktiknya gimana? taktik biar pada beli di Shopee. Barang-barang impor di Shopee itu kalau yang di dalam udah nggak ada kan nggak ada pesaing mereka. Suka-suka mereka aja tuh naikinnya jadi berapa ya, jadi harga normal, tinggal dikali 3 aja berapa jadi harganya. Itu strategi ya? Iya, makanya tadi gue bilang harus ada, karena kalau itu nggak ada harga bakal mahal banget semuanya di mana-mana. Oke.
gitu. Kira-kira industri mana nih yang paling cepat pulihnya? Industri mana nih? Yang paling cepat pulih itu sebenarnya ya, kalau dilihat dari karakteristik industri. Karakteristik. Yo, Baik. industri dalam negeri itu nggak efisien. Ini nih aku tunggu di bagian ini nih emang nih. Kenapa nih industri dalam negeri nggak Industri efisien? dalam negeri nggak efisien. Tapi karena dia nggak efisien, dia lebih tahan terhadap perubahan yang ada di perubahan terhadap pabrikan itu. Contohnya, Maksudnya, contohnya. Misal kita bandingnya sama Amerika. Oke. Di Amerika itu kan pabrikannya semua efisien banget, sangat-sangat efisien. Tapi minusnya dia nggak tahan sama perubahan apapun itu. Jadi misal di Amazon, Oke. di Amazon itu kan semua efisien tuh, semua pakai robot, Iya. orangnya bekerja tertentu aja. Iya. Nah sekarang saat supply chain di Amerika rontok, Amazon rontok. Oh gitu ya. Di Indonesia kan makanan furnitur, mainan, garmen itu rontok. Iya. Tapi coba lihat Shopee, Tokopedia yang lain nggak rontok kan? Oh. Gara-gara? Gara-gara si garmen, furnitur dan yang lainnya itu masih bisa produksi. 20% pun mereka masih berproduksi. Padahal itu secara teori industri apapun yang utilitasnya di bawah 40% itu harusnya stop produksi. Utilitas itu kemampuan produksinya tadi Kemampuan yang gue produksi. bilang dari tadi ya. Kalau kemampuan produksi di bawah 40% itu harus stop soalnya rugi. Tapi Indonesia bisa. dan itu masih untung? Atau untuk sekedar bertahan aja? Ada yang sudah bertahan, ada yang masih untung. Karena tadi tidak efisien. Maksudnya nggak se-efisien di negara-negara maju. Ada plus minusnya jadi emang. Oke. Terus industri yang bakal tumbuh itu padat modal. misalnya? Benang, industri kain, Oke. industri otomotif, Padat modal ya. industri elektronik, industri kimia, terus farmasi. Oke. Yang duitnya banyak banget itu bisa cepet tumbuh. Industri otomotif sekarang itu stok mobil yang ada di gudang cukup sampai 5 bulan ke depan. Jadi mereka nggak usah produksi lagi. Ya udah, istirahat aja gitu ya. Dan nggak bisa produksi lagi karena ada stok 5 bulan di gudang. Oh. Tapi kalau mereka jalan, ini gampang banget. Ambil, pasang, jadi mobil. Jadi supply chain-nya cepet. Yang paling lama itu yang padat karya. Yang tadi ya, Iya. kayak mainan, furniture, garmen, kaos kaki. Kenapa paling lama? Pertama, sekarang kan karena utilitasnya rendah, itu mereka antara PHK, tenaga kerja, karyawannya nggak dimasukin ke pabrik alias dirumahin aja ya. tanpa gaji, atau dirumahin tapi pakai gaji. Nah, misal lu nih, Iya. lu dirumahin, Ya. nggak ada kerjaan, terus nggak dikaji, apa yang lu lakukan? Nyari kerjaan baru kan? Iya benar. Iya lah. Aku hampir nggak bisa jawab. yang di PHK yang di PHK juga gitu kan, nyari kerjaan baru. Oke. Nah, yang harus diingat, industri-industri itu kan butuh tenaga kerja banyak buat beroperasi. Oke. Kalau mereka kabur, benar. kalau mereka nggak ada, gimana bisa produksi? Mereka juga akan sulit nanti ketika buka ini yang baru. Itu. Butuh Pas waktu ya. Iya, pas sudah di kontrak, nggak bisa langsung kerja dong. Dilatih dulu berapa minggu. Waduh. Dites lagi berapa lama. Benar. Nggak bisa langsung. Masuk akal. Semua ini ilmu kira kalau dengar nih sayang kali. Oh gitu ya. Berarti ada Semua tuh berhubungan. ribet juga ya. Intinya kali doain aja corona ini nggak ada lagi. Iya. Andi, makasih banyak ya udah bagi-bagi tentang situasi industri secara umum ya. Tapi umumnya tadi manufaktur ya. Ini makasih banyak ya. Kita jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum. Makasih Andi. Waalaikumsalam.